The existential vacuum manifests itself mainly in a state of boredom. Kehampaan eksistensial itu manifestasinya secara umum adalah kondisi kebosanan. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita ngaji filsafat sebagaimana yang sudah kita istiqomahi di setiap Rabu malam Kamis. Saya tidak tahu ngaji ini hasilnya apa buat teman-teman. Yang penting nawa itu belajar saja, ngaji saja. Hasilnya apa, kita pasrahkan pada yang di atas. Karena bahkan hanya sekedar istiqomah kita dalam kebaikan, termasuk istiqomah kita ngaji, bisa menjadi senjata kita untuk jadi lebih baik. Istiqomah kita, mampu istiqomah itu berarti sudah meningkat kualitas diri kita. Paling tidak kita bisa menaklukkan diri kita, mengalahkan diri kita, mengontrol diri kita. Ini sudah peningkatan yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tanya, Pak, saya dapat apa ya Pak? Saya sudah merutinkan ngaji sekian tahun ini misalnya. Loh, bisa merutinkan ngaji sekian tahun, itu sudah capaian yang luar biasa. Banyak orang yang sulit untuk menata dirinya, mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya untuk bisa istiqomah di jalur kebaikan. Maka mari kita syukuri anugerahnya Allah yang berupa istiqomah. Paham atau tidak nantilah. Paham alhamdulillah, tidak paham ya belum rezekinya, gitu aja kan. Sebagaimana orang kerja kadang-kadang ya belum rezekinya. Baik, malam hari ini kita masih di tema krisis. Ini tema-tema muhasabah, tema-tema membaca diri kita. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan tema-tema. Kenapa sih belakangan saya banyak ngasih tema-tema semacam ini? Karena saya tahu problem besar yang kalian hadapi belakangan itu banyak berhubungan dengan dirimu sendiri. Krisis-krisis, curhat-curhat yang disampaikan ke saya, teman-teman mau itu banyak yang dicurhatkan ya problem dirinya. Kebingungan bagaimana cara menaklukkan, mengontrol dirinya. Makanya beberapa bulan mungkin ya saya banyak masuk tema-tema ini. Yo, nanti pada saatnya kita filsafatan lagi yang lebih dalam. Tapi mari malam ini kita belajar tema ini ya, krisis identitas dan krisis eksistensial. Setelah kemarin kita belajar krisis nilai dan krisis spiritual. Ini sebenarnya nyambung. Jadi 4 krisis yang kita bahas di 2 minggu pertama ini sebenarnya satu paket. Krisis nilai, krisis spiritual, krisis identitas, dan krisis eksistensial. Nanti saya tunjukkan hubungannya apa 4 krisis ini. Baik, bismillah, kita mulai ya materi kita. Jadi ini sebenarnya inspirasinya dari seorang filosof muslim namanya Ibnu Miskaweh. Kata beliau, manusia itu 3 dimensi. Ada sisi luarnya yang sifatnya jasadiah,
ada sisi tengahnya namanya hayat, dan ada sisi dalamnya namanya ruh. Nah, kita adaptasikan ke sini ya untuk memahamkan krisis kita. Lapisan luar diri kita menyebutnya identitas. Siapa aku? Apa peran yang harus aku mainkan? Ini kan identitas. Jadi saya lihat kalian tampaknya kan dari luar. Itu ya saya melihatnya statusmu, identitasmu. Malam ini kalian di depan saya ya jadi jamaah ngaji. Kalian lihat saya jadi yang memandu ngaji. Ini kan identitas yang kita lihat. Kenapa bisa kita identifikasi? Karena dia ada di luar. Jadi membaca sisi luar itu identitas. Identitas inilah yang nanti membuat kita tahu siapa aku, apa yang harus aku lakukan, kemana hidup ini aku orientasikan. Kalau ini kacau, goncang, goyang, kalian kebingungan, sulit jawab siapa aku, itulah nanti yang disebut krisis identitas. Oke, terus masuk lebih dalam, nanti kita jelaskan lebih detail. Masuk lebih dalam, ada lapisan tengah, eksistensial, makna hidup, tujuan hidup, keinginan. Ini sisi tengah. Kalau kita goyang di sini, ketika ditanya apa gunanya sih kamu hidup, kemudian tujuanmu apa, apa yang kamu perjuangkan dalam hidup ini. Ini kalau kita tidak bisa jawab, kalian bingung, ya Pak, apa pentingnya saya ada ya Pak? Kira-kira dunia ini apa macet kalau tidak ada saya? Kan tidak ya Pak? Baik, terus kamu merasa ragu-ragu dengan bernilai atau tidaknya dirimu, kalian sedang mengalami krisis eksistensial. Ada sisi paling dalam, sisi rohani. Ini sisi ruh, wa nafakha fihi min ruhi kalau dalam Al-Quran. Sisi paling dalam ini sumbernya segala cahaya, yang di situ kalian mencari rujukan makna dan mencari rumusan identitasmu. Caramu untuk tahu hakikatnya saya itu siapa, nyarinya kemana? Nah, itu nanti di banyak konsep, banyak filsafat, banyak ajaran kamu diminta berjalanlah ke dalam dirimu yang paling dalam untuk menemui hakikat dirimu yang paling sejati. Nah, ini spiritualitas. Memberi makna hidup yang pas itu yang gimana Pak? Nah, itu kamu juga harus sadar dirimu yang paling dalam. Ini spiritualitas. Tapi kalau engkau kebingungan dengan spiritualitasmu, mungkin kamu ragu-ragu, apa iya saya harus beriman saja, percaya saja, menerima saja wawasan-wawasan spiritual, kenyataan batinmu terdalam, kamu ragu-ragu, kamu goncang, di situ kalian sedang mengalami krisis spiritual. Jadi kalau kamu krisis spiritual, kamu kebingungan mencari rujukan puncak, rujukan final untuk memberi makna hidup dan menyusun identitasmu. Kalau kamu mengalami krisis eksistensial, kamu merasa hidupmu tidak berharga. Kalau kamu mengalami krisis identitas, kamu bingung mengenali dirimu sendiri. Ya, jadi ini 3 rangkaian krisis yang saya sebut ada di lapisan diri manusia. Baik, semoga teman-teman mulai sadar ya rangkaian dan pentingnya 3 aspek ini. Dimensi luar diri, identitas, dimensi dalam diri, eksistensi, dan dimensi terdalamnya diri, spiritualitas. Baik, ini untuk memahamkan peta kajian kita bulan ini.
Sekarang kita tengok apa sih Pak secara umum. Nanti sebelum kita bahas satu-satu ya, semoga waktunya mendukung. Kita bahas sekarang akarnya. Kenapa orang bisa mengalami krisis identitas, krisis eksistensi. Nah, krisis identitas, krisis eksistensi itu biasanya kalau hari ini ya, kita kontekkan saja langsung dengan hari ini. Lahir karena yang pertama, kalian mulai tidak puas dengan kenyataan lokal, sementara kalian diserbu oleh fenomena global. Jadi, budaya luar masuk tanpa kamu filter, budaya yang selama ini kalian jalankan, rasanya kok sudah kehilangan relevansinya. Ini krisis kalian. Lewat medsos hari ini, lewat media hari ini, kalian kan kenal budaya dari mana-mana. Dan itu tidak sadar pelan-pelan menggeser budayamu sendiri. Jadi kalian masih menganggap, iya sih saya orang Jawa, iya sih saya seorang Muslim, iya sih saya orang Timur, masih sih nganggap itu. Tapi kalian merasa, tapi saya tidak sejawa itu sih. Saya juga tidak se-Islami itu, saya juga tidak setimur itu. Kamu goncang. Disebut Barat ya tidak, disebut Timur ya ragu-ragu. Ini awalnya goncang. Orang menyebutnya kamu teralienasi, kamu asing membaca dirimu sendiri. Aku itu jane opo to ya? Barat nggak barat, timur nggak timur. Jadi disebut religius ya ndak apa, orang kayak saya masuk religius. Disebut setia dengan budaya ya ndak, ngomong Jawa ya pating pecotot berlepotan, ndak iso Pak saya budaya. Aslinya saya juga ndak bisa. Tapi disebut barat ya kok ya ndak pantes. Profilmu, kemudian posturmu, kemudian tidak pantas. Barat tidak masuk, timur sudah mulai luntur, kemudian nilai-nilai termasuk agama kamu juga kurang komitmen, goncang. Kemudian kamu mau jadi kayak gimana? Kenapa? Ya karena orang itu dia bisa bertindak dengan tepat kan kalau dia sadar statusnya, identitasnya. Tapi kalau dia bingung, gimana dia bisa bertindak? Kalian mantep ke sini, kemudian tiba-tiba masuk langsung duduk ambil tempat, bisa menikmati suasana karena kamu tahu kamu di sini posisimu apa, peranmu apa. Saya ya langsung masuk sini, langsung duduk di sini. Saya tidak pakai mikir ini saya di mana ya enaknya. Kita tidak pakai gitu, langsung duduk di sini. Kenapa? Saya tahu identitas saya di sini apa, posisi saya di mana, peran yang harus saya mainkan apa. Tapi begitu kalian kebingungan, puyeng sudah. Kan sering orang, saya kapan itu diajak diskusi dengan pertanyaan yang menunjukkan orang kebingungan identitasnya. Pak, kita itu Indonesia yang Muslim atau Muslim yang Indonesia? Kita itu orang Indonesia yang kebetulan Muslim atau seorang Muslim yang kebetulan Indonesia? Itu pertanyaan yang membingungkan, menunjukkan sedang krisis identitas. Setidaknya di situ kita sedang bingung tentang siapa kita. Nah, itu kalau ketemu Sokrates mesti ditanya lagi. Ya kan, sampai kamu ketemu jawabannya itu. Yang kamu maksud Indonesia yang Muslim itu gimana? Muslim yang Indonesia gimana? Itu hubungannya primer sekunder, apa tesis antitesis, apa? Ayo, oke, ketemu filsafat tambah ruwet akhirnya. Tambah tidak ketemu lagi. Tapi ini memang situasi dominasi budaya global dan hilangnya lokalitas jadi akar krisis identitas. Banyak orang
kehilangan sense of belonging terhadap tradisinya, bangsanya, agamanya. Ya seperti tadi, kita disebut Jawa juga tidak yakin, disebut Muslim juga mungkin merasa tidak sereligius itu, disebut orang Timur juga, kita juga tidak paham Timur itu gimana, disebut Barat kita ragu-ragu, serba ngambang. Yang kedua, akar masalah krisis identitas hari ini banyak dipengaruhi juga oleh budaya pencitraan yang hari ini laris sekali. Jadi media sosial menuntut kita untuk membangun citra. Ya manusiawi sih, orang itu ingin dikenal sebagai dia yang ideal, dia yang baik. Cuma terlalu banyak bermain citra, efeknya apa? Kalian lupa jati dirimu yang sebenarnya. Kalau di psikologi kan ada istilah true self, fake self, dan false self. True self itu kamu apa adanya. Fake self itu pencitraan. Sebenarnya kamu tidak begitu, tapi biar dianggap begitulah. Biar dianggap kamu ngerti agama, terus dikit-dikit posting tentang religius, agama, menasehati, kemudian memberi tausiah temennya. Nanti temennya posting apa, terus kamu komentar, mbok yo inget Allah, kita hidup ini ya, ya. Nah, itu padahal kamu aslinya sembahyang wae sehari 5 kali bolong-bolong nasihati temenmu ingat Allah. Tujuanmu apa? Mencitrakan dirimu biar orang nganggap kamu, teman saya yang satu ini soleh banget misalnya. Ini namanya fake self. Kamu sedang memalsu dirimu. Ini juga melahirkan krisis. Ada false self. False self itu diri yang salah. Misalnya kamu tidak ingin begitu sih, tapi lingkunganmu, masyarakatmu, orang tuamu menyuruhmu begitu. Itu namanya false self. Kayak kalian, sebenarnya saya tidak minat kuliah jurusan filsafat, tapi bapak saya senang ngaji filsafat, terus saya dipaksa kuliah filsafat. Padahal kamu tidak mau, terpaksa kamu ke sana. Ini kamu jadinya apa? Dirimu bukan dirimu. Kalau yang fake tadi kamu memang ingin mencitrakan dirimu, tapi false self ini kamu terpaksa oleh lingkunganmu, oleh masyarakatmu. Dan yang seperti ini banyak dipengaruhi oleh dunia media sosial. Membuat kita mengalami krisis identitas. Kita jadi bukan aku. Jadi kalian lihat postinganmu sendiri mungkin heran, masa aku begitu ya? Mungkin coba ya sekali-sekali nanti kalian baca postingan-postinganmu lama, tahun lalu, 2-3 tahun yang lalu. Itu mungkin kamu malu sendiri, terus kadang-kadang heran sendiri, kok aku sampai begitunya, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga, ekonomi yang materialistik, hedonistik. Jadi hari ini kita mendasarkan makna hidup itu pada kepemilikan dan konsumsi. Akhirnya kita mati-matian untuk having, meraih sesuatu, memiliki sesuatu. Bukan being. Kalau being itu bagaimana kita berproses jadi lebih baik. Tapi kita lebih fokus memiliki lebih banyak. Nah, situasi ekonomi yang materialistik, hedonistik ini tentu saja terus melahirkan pertanyaan, ini semua buat apa sih?
Jadi membuatmu asing juga tentang dirimu, tentang kehidupanmu. Aku kok seserakah itu? Aku kok seabsurd itu? Apa sih gunanya aku gonta-ganti HP tiap tahun itu misalnya? Kok ya tiap ada yang versi baru terus pingin dapat lagi. Jadi ini kesadaran tentang hidupmu yang selama ini banyak terpengaruh oleh mentalitas sekitarmu yang sekedar having, kalau bahasa filsafatnya ya, bukan being. Kita merasa berharga kalau memiliki, terus kita mati-matian ingin punya segala sesuatu. Begitu kita punya terus bingung, terus mau apa? Mati-matian pengen punya rumah, begitu punya rumah sudah tidak ada rasanya. Pengen punya mobil, punya sih mobil, dibeliin bapak sih motor, begitu punya motor rasanya hilang. Kenapa ya? Kita kemarin tidak dalam berpikirnya, apa sih makna ini semua. Kemudian tentu saja di antara akar krisis itu hilangnya orientasi spiritual. Kita mengalami spiritual vacuum. Kita hampa spiritual, hampa rohani kita. Kalau kita ngomong Tuhan, terus orang kritik kita, alah dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit agama. Terus kita pelan-pelan jauh dari ranah spiritual. Seolah-olah kalau kita mengaitkan hidup kita itu dengan yang transenden, yang spiritual, terus rasanya kita ini kurang modern. Rasanya kita ini modern itu kan berpikir rasional, Pak. Ngapain dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit agama. Kita tidak sadar bahwa ada sisi spiritual dalam diri kita. Pada akhirnya justru kita jadi terasing dengan diri kita sendiri. Kita justru merasa hampa, ada yang hilang. Dan itu banyak dialami oleh Barat awal modern, yang nanti peradabannya antara lain dicirikan dengan orientasi sekuler. Jadi ini juga membuat kita mengalami krisis identitas, krisis eksistensial. Kita lanjutkan. Terus, apalagi hari ini, ini kalian tiap hari membahas ini kan, AI. Terus nasibnya manusia gimana? Kalau di mana-mana AI, teknologi dan kecerdasan buatan yang menggeser manusia. Ini kalau teman-teman ingat dulu ya, kita pernah membahas, mungkin dicek ya, kita pernah membahas Donna Haraway yang bilang bahwa manusia itu seperti cyborg. Di bukunya dia melihat begini, bahwa manusia itu pelan-pelan mulai sadar ternyata manusia itu tidak sepenting itu di muka bumi ini. Apalagi sekarang ada AI ya. Coba ya, kata Haraway dulu, diawali dari Kopernikus. Ketika Kopernikus bilang bahwa pusatnya alam semesta ternyata bukan bumi tapi matahari. Jadi bukan matahari mengelilingi bumi, tapi ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Itu kan zaman dulu orang bangga bahwa wah, planet-planet memutari bumi. Tapi begitu Kopernikus datang, ternyata enggak. Kita itu bareng planet-planet yang lain mengitari matahari. Nanti matahari juga mungkin ada orbitnya sendiri. Ternyata kita tidak sepenting itu. Kemudian muncul lagi selanjutnya setelah Kopernikus, Darwin dengan konsep evolusinya. Wah, kebanggaan kita runtuh. Sebelumnya kita anggap manusia itu begitu istimewanya secara biologis. Tapi kemudian oleh Darwin ditunjukkan bagaimana proses evolusi manusia dari
bahkan binatang bersel satu sampai jadi manusia. Itu kan kebanggaan kita sebagai manusia runtuh. Dilanjutkan oleh Sigmund Freud, psikoanalisis. Ini mengkritik habis-habisan bahwa kita kan bangga bahwa manusia itu makhluk rasional, manusia itu makhluk sadar. Tidak ada makhluk berkesadaran selain manusia. Tiba-tiba oleh Freud ditunjukkan bahwa yang paling berpengaruh dalam hidup manusia itu bukan dimensi sadarnya, tapi id-nya, bawah sadarnya. Manusia yang kita banggakan rasional berkesadaran ternyata hidupnya banyak disetir oleh bawah sadarnya. Kebanggaan kita runtuh sudah. Belum lagi nanti datang AI hari ini. Wah, sudah. Kalian membanggakan dulu kan orang jenius, orang cerdas. Itu kan wah, orang IQ-nya berapa. Itu kan kebanggaan luar biasa. Sekarang tidak ada apa-apanya sama AI. Saya tidak tahu ChatGPT itu misalnya tes IQ itu IQ-nya berapa. Wong dia ngerti segalanya, bisa apa saja. Dulu kita membanggakan Pak ini, beliau yang itu, IQ-nya sekian-sekian. Kita tidak kaget lagi ada begitu. Sekarang ada banyak mesin yang jauh lebih cerdas. Lah terus buat apa manusia? Gunanya apa manusia? Wah, ini mulai pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Oke, ini mulai krisis orang. Krisis identitas, krisis eksistensial. Kemudian krisis eksistensial, krisis identitas juga bisa lahir ketika kita mulai semakin terisolasi. Ini ada paradoks zaman sekarang. Alat komunikasi semakin canggih, harusnya kan kita tambah terhubung. Tapi yang terjadi sebaliknya, kita semakin terputus. Kita semakin terfragmentasi. Sosial skill kita lemah, rendah. Kenapa? Kita tidak terlatih untuk hidup konkret di dunia sosial. Masing-masing kita asik dengan gadget kita sendiri-sendiri. Seolah-olah kita tambah terhubung, tapi hakikatnya kita semakin terisolasi. Nah, ini penting ya, ini saya ingatkan juga teman-teman. Karena sosial skill penting, karena hubungan kita dengan manusia yang lain itu bagian dari fitrah kita. Saya tahu teman-teman merasa cukup dengan berkomunikasi, berinteraksi lewat gadget. Tapi berinteraksi langsung itu manfaatnya lebih kompleks, lebih banyak. Kalau sekedar jarak jauh, mungkin kalian tidak terbiasa membaca emosinya orang, menghargai gestur, memahami isyarat, itu kalian tidak paham. Mungkin kalian terbiasa ngirim emoticon saja, gitu kan? Tapi kalian tidak paham. Kalau ada orang dehem itu maksudnya apa, orang kedip-kedip maksudnya apa. Itu bisa ketemunya langsung dalam keseharian nyata. Oke. Kadang orang ngasih isyarat apa itu tidak paham. Saya kapan itu ada tamu sampai malam sekali itu dikasih isyarat apa, sudah gini capek, sudah sini menguap, itu masih ngobrol panjang. Itu social skill. Iya, sama kayak mahasiswa yang WA saya itu kan, Pak, besok Senin saya mau bimbingan, saya tunggu Bapak ya di kantor jam 9. Dia merasa itu sudah sangat sopan, itu sudah. Dia tidak sadar merintah dosennya hari Senin jam 9 ke kantor. Itu social skill.
kemampuan berkomunikasi, berinteraksi. Nah, yang kayak gini itu teman-teman harus juga menguasai. Saya tidak tahu, mungkin hari ini teman-teman muda mahasiswa itu sudah mulai tidak bergairah lagi organisasi ini, organisasi itu. Ya mungkin terdaftar tapi aktif males sudah. Kenapa? Lebih asik main gadget. Itu bahan refleksimu hari ini, silahkan. Apa ya kamu begitu? Kalau tidak ya jangan marah. Tapi ini fenomena banyak di mana-mana. Kalian kesepian secara eksistensial. Oke ya, apalagi zaman seperti sekarang sudah. Saya khawatirnya lama-lama mindsetmu sepenuhnya mindset algoritmanya media sosial. Yang ingin to the point, serba cepat, serba dan lain sebagainya. Kayak ngaji ini mungkin ya. Kalau ada yang ngaji ini kan sebenarnya basisnya ngaji langsung, kita ketemu langsung. Yang nanti direkam dimasukkan di YouTube, terus dipotongi di mana-mana. Nah, ya biar saja, tidak apa-apa, yang penting manfaat. Tapi masalahnya mungkin kalau algoritmamu, nalarmu, mindsetmu sudah sepenuhnya algoritma medsos, ngaji seperti ini itu sudah sangat tidak menarik. Panjang lebar 2 jam ngomong ngalor ngidul itu bagi kamu asik. Mbok yo to the point mau ngomong apa tuh Pak Faiz itu kan mana? Ya kan? Bila perlu kamu sudahlah Pak Faiz, enggak usah panjang-panjang, sini PowerPoint-nya tak copy gitu aja kan beres. Ya kan? Mindsetmu sudah begitu sekarang. Padahal ya mungkin makanya tadi saya bilang ya pengalaman istiqomah, pengalaman berinteraksi langsung dengan orang itu menurut saya hari ini penting. Saya membayangkan kamu nanti kalau punya anak ndak telaten kalau pas anakmu baru belajar ngomong terus ngomongnya banyak. Alah sudahlah nak, to the point saja, ndak usah. Kamu tidak terlatih tahan mendengarkan orang banyak ngomong. Itu makanya kemarin pas sesi apa itu saya bilang kadang-kadang ada temenmu curhat, kamu ingin segera ngasih nasihat saja. Padahal temenmu belum selesai. Kalau sudah aku paham maksudmu, aku langsung ngomong terus. Padahal dia bukan masalah kamu paham atau tidak, dia cuma ingin meluahkan, menyampaikan isi hatinya. Tapi kamu ya kesusu motong, ingin segera ngasih tausiah. Ini efek itu tadi, algoritma medsosmu. Mulai ya kalian coba pertahankan dimensi kemanusiaan terakhir ini, jangan sampai tergerus oleh medsos, tergerus oleh dunia digital. Kalau tidak salah minggu depan kita perpanjang ya bahas ini. Minggu depan kita bahas krisis digital. Saya lanjutkan. Relativisme nilai dan kebingungan moral. Ini juga sering jadi masalah krisis eksistensial, krisis identitas. Begitu nilai-nilai krisis, kita bingung ini benar apa salah. Kata orang-orang ya bisa macam-macam, tergantung saja sifatnya. Itu kita kebingungan. Ini boleh, itu juga boleh, itu juga boleh, semuanya boleh kok, tergantung konteksnya. Hari ini kan banyak begitu. Tapi hati-hati, efeknya kadang-kadang membuat kita kebingungan memutuskan. Terjadi krisis eksistensial. Apalagi tekanan hidup, kecepatan, kompetisi, ketidakpastian. Kita lelah. Dulu waktu di Biang Julhan ya, kita mengalami eksistensial fatigue. Kita mengalami kelelahan eksistensial hari ini. Capek ternyata jadi manusia itu. Oke ya, ini akar-akarnya. Makanya kata Erich Fromm, manusia modern mengira dia tahu apa yang dia inginkan, padahal sebenarnya dia menginginkan apa yang diperintahkan
atau dibentuk oleh masyarakat untuk diinginkan. Keinginanmu mungkin bukan keinginanmu, tapi keinginan masyarakatmu. Tapi keinginan produsen-produsen yang memproduksi barang yang kamu konsumsi. Tapi keinginan studio-studio yang memproduksi acara yang kamu lihat. Jadi sebenarnya bukan keinginanmu. Lah keinginanmu yang mana? Kamu tidak pernah memikirkannya. Sehingga kamu merasa terasing dari dirimu sendiri. Baik, ini Erich Fromm. Saatnya kita mulai, yuk kita merenungi diri kita. Siapa tahu kita mengalami ini. Krisis identitas. Jadi krisis identitas itu ketika kita merasa bingung tentang siapa aku. Apa sih yang aku mau? Orang yang mengalami krisis identitas itu merasa saya tidak punya arah yang jelas, Pak. Saya mau kemana, tidak tahu saya. Saya tidak yakin dengan pilihan saya. Saya ragu dengan makna hidup saya. Jadi akarnya apa? Pertanyaan tentang aku. Siapa sih aku ini? Kamu mungkin bisa tegas ya, Pak, saya ya manusia, Pak, saya ya mahasiswa, Pak, saya ya orang Indonesia, Pak, saya Muslim, Pak, kamu bisa ngomong berapa banyak. Tapi kamu merasa, apa iya aku itu mahasiswa? Iya di KTM ya, di kampus tertulis nama saya. Tapi apa yang kayak saya ini layak disebut mahasiswa? Patut disebut mahasiswa? Kamu menanyakan itu. Apa yang kayak saya ini merupakan ciri seorang beragama yang baik, Muslim yang baik? Kok saya nyebut diriku ini Muslim? Kamu mempertanyakan itu. Oke, itu yang disebut krisis identitas. Kamu selalu bertanya, who am I? Siapa sebenarnya aku ini? Iya sih, saya beraktivitas, saya melakukan ini itu. Tapi saya belum paham sepenuhnya apa aku ini. Siapa aku ini? Nah ini, saya tidak tahu kalian mungkin pernah mengalami fase itu. Ketika kalian mengalami itu, itulah yang disebut krisis identitas. Cirinya ada 5 krisis identitas itu. Yang pertama, ketika kalian bingung jati dirimu. Pak, saya sudah bisa menjawab, Pak. Saya itu ini. Tapi kok saya ingin jadi yang berbeda dengan yang ini, Pak? Itu juga krisis identitas. Kamu sedang bingung dengan jati dirimu. Saya, Pak, kuliah filsafat dulu mantep. Saya juga masih kepingin kok menguasai filsafat, Pak. Tapi kok kalau lihat artis-artis kok pingin ya, Pak, kuliah seni, pingin juga kuliah itu. Terus kamu goyang. Saya juga pengen loh, Pak, jadi dokter, Pak. Kelihatannya kok asik gitu. Bisa ngobati orang. Saya pengen juga loh, Pak, ini, pengen itu. Kamu kebingungan dengan dirimu sendiri. Mudah berubah-ubah. Hari ini yakin, besok ragu lagi. Kemungkinan kamu krisis. Sudah, Pak, mantep, Pak, beneran, oke. Besoknya saya kok ragu lagi ya, Pak. Apa iya saya cocok di sini ya, Pak? Nah ini berubah-ubah. Berarti kamu sedang mengalami krisis. Kemudian kamu merasa hidupmu tanpa arah. Rutin, iya jalan sih, yo ke kampus,
Waktunya nongkrong ya nongkrong, waktunya main HP ya main HP. Tapi kamu tidak merasa hidupmu bernilai dengan itu. Wah, semangat nih ngampus. Alah, ya sekedar absen biar nilainya tidak jatuh. Gitu. Kamu sendiri tidak pede dengan kuliahmu. Wah, sekarang rajin ngaji, tidak tahu ya kok tiba-tiba pingin saja, tapi ya apapun yang kamu lakukan, kamu serba tidak mantep. Jalan sih, tapi autopilot. Tidak ada arahnya kemana. Kemungkinan kalian ngalami krisis identitas. Atau kamu merasa tidak pas dimanapun. Tidak cocok. Di keluarga merasa tidak cocok. Di pekerjaan merasa tidak cocok. Di kampus merasa tidak cocok. Di circlemu sendiri kamu merasa tidak cocok. Semua orang menurutmu tidak pas. Begitu kamu ditanya, lu pinginnya pas yang kayak gimana? Saya juga ndak tahu. Di rumah ngamuk-ngamuk, terus merasa orang tua ini ngatur-ngatur saja, terus kamu ngamuk, apa-apa ngamuk. Tapi begitu ndak diatur, lah terus pinginmu gimana? Ndak tahu juga saya. Circle-nya dimarahi semua. Apa circle kita ini ndak ada manfaatnya, toksik saja. Kamu ngamuk-ngamuk. Padahal yang toksik kamu ke mereka. Kamu menyebarkan virus ketidakjelasan ke mereka. Nah, ini ya kemungkinan kamu mengalami krisis identitas. Rasanya jengkel terus. Batinmu hampa, kosong. Kamu sendiri menganggap hidupmu tidak bernilai. Kemungkinan kamu sedang krisis identitas. Baik, nanti bahan refleksimu ya. Semoga tidak banyak yang alami ini. Kalau banyak, ya nasibmu. Nah, kalau banyak ya ayo kita atasi pelan-pelan. Tenang saja kalian masih muda, masih panjang perjalanan. Ayo pelan-pelan kita atasi. Nah, kita ambil teori ya biar ada filsafatnya. Ada beberapa teori yang menarik tentang krisis identitas ini. Saya ambilkan pertama dari James Marcia, Identity Status Theory. Teori status identitas. Ini sebenarnya skala untuk mengukur sejauh mana sih kita ini mengalami krisis identitas atau tidak. Kalau di teorinya Marcia ini dilihat dari dua aspek, eksplorasi, apakah kita sedang mencari makna hidup, dan yang kedua komitmen, apakah kita sudah menetapkan. Yang paling rendah levelnya adalah identity diffusion. Kalau ini masih bingung. Jadi belum mencari dan juga belum punya arah. Ini level pertama. Biasanya kalau ditanya kamu siapa, mau kemana, tujuan hidupmu apa, ya jawabannya saya tidak tahu siapa aku, mau kemana, tujuan hidupku apa. Nanti ditunggulah biar waktu yang menjawab. Nah, kalau jawabanmu begitu, kamu ada di level yang paling rendah. Kamu masih bingung. Ada naik satu level, namanya foreclosure. Foreclosure itu isinya sudah punya identitas, tapi ikut saja ke orang lain. Dia tidak mencari, pokoknya ikut saja. Alah, aku ikut orang tua sajalah. Biar diurusi yang tinggi-tinggi itulah ya mereka. Ini namanya kamu pasrah saja. Ini level 2. Di identitas yang bukan kamu cuma ikut. Ini nanti berpotensi melahirkan false self, diri yang palsu. Kamu hanya ikut orang lain. Ada yang ketiga itu moratorium. Moratorium itu penangguhan.
penundaan dulu. Nah, ini berarti kalian sedang mencari. Kalau ditanya, menurutmu engkau siapa? Sebentar, saya ini masih proses, masih nyari, masih baca-baca, masih diskusi, masih refleksi, masih menjelajah ke sana, mengeksplorasi ke sini. Ini berarti kalian sedang di level 3, moratorium. Level 1, 2, 3 masih belum ada identitas sebenarnya. Di level 4 lah kalian mencapai identitas. Identity achievement, pemerolehan identitas. Kalau ini pencarianmu sudah sukses, sekarang aku tahu siapa aku dan sejauh mana nilai diriku dan makna hidupku. Ini identity achievement. Oke ya, sekarang kalian cek dirimu masing-masing. Kalian ada di yang pertama, masih belum punya Pak, atau di yang kedua, foreclosure. Kalau di level 2 ini, saya ikut saja kata ustadz saya Pak, saya ikut saja kata guru saya Pak, pimpinan saya Pak. Kalian ada di yang kedua. Atau belum Pak, saya belum dapat tapi masih mencari. Itu yang ketiga. Atau sudah dapat. Kalau sudah dapat, kalian ada di yang keempat, yang paling tinggi. Kalau masih belum mikir sama sekali Pak, ya di bawahnya yang paling bawah. Saya masih tidak peduli Pak tentang itu, ngapain sih Pak ruwet-ruwet mikir kayak gini. Mungkin sebagian besar begitu. Tapi tadi loh, kalau kalian tidak masuk ke sini, efeknya kamu kelelahan, efeknya kamu kebingungan, efeknya kamu merasa hidupmu tidak berarti, hampa. Baik, ini satu teori, lumayan kalau ada yang sedang nulis skripsi atau tesis bisa dipakai. Teorinya ya untuk membaca seseorang, apa orang ini sudah tegas di identitasnya, sudah nemu atau ikut saja dan lain sebagainya. Ada teori lagi yang menarik dari Erik Erikson. Teori ini terkenal sekali, Psychosocial Development Theory. Teori perkembangan psikososial. Kata Erikson, kepribadian kita itu terbentuk melalui hubungan antara diri kita pribadi dan lingkungan di sekitar kita, antara psikologi dan sosial. Dan itu yang saya kasih warna-warni itu tahapannya. Jadi kita mengalami setidaknya 8 fase krisis. Jadi ternyata memang hidup ini dari krisis ke krisis. Kita belajar sebentar ya tentang 8 ini. Semoga kalian bisa membaca tulisannya cilik-cilik. Ini PowerPoint yang jelek itu kayak gitu. Kehilangan power, kehilangan poin. Tulisannya tidak iso dibaca, tapi kalau tidak saya jadikan satu, sulit kalian memahami teori ini. Saya bacakan saja ya. Jadi ada 8 tahap perkembangan hidup kita. Nanti ada yang nomor 5, itu kuncinya. Itu yang nanti di situ orang mengalami krisis identitas. Ini penting kalian pahami. Coba tahap paling awal, usia 0 sampai setahun. Ini kata Erikson ini pun sudah mulai berkembang. Ini era trust versus mistrust, antara percaya dan ketidakpercayaan. Ini juga bayi sudah mengalami krisis. Apa krisisnya? Bayi di usia ini dia hanya bisa pasrah. Dia
bisanya percaya ke orang lain di sekitarnya. Dia menunggu diberi makanan, diberi kasih sayang, diberi keamanan. Kalau dia terpenuhi terus-menerus kebutuhan itu, ya dia tumbuh jadi orang yang percaya pada lingkungan sekitarnya. Tapi kalau sebaliknya, dia akan tumbuh jadi orang yang penuh rasa takut dan curiga pada lingkungan sekelilingnya. Lingkungan sekelilingnya malah membuat dia tidak nyaman misalnya, malah membuat dia kelaparan mungkin karena orang tuanya sangat miskin dan lain sebagainya. Itu membuat dia secara psikososial, dia jadi tidak terlalu percaya dan mudah curiga ke lingkungan sekelilingnya sampai nanti besar. 0 sampai setahun. Jadi kalau kalian di usia dewasa ini mungkin ada yang gampang curiga, mungkin di masa usia ini ada fase kebutuhan dasarmu tidak terpenuhi secara konsisten. Mungkin keamanan, mungkin kenyamanan dan lain sebagainya, kata Erikson. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Di sini terjadi krisis antara otonomi melawan shame and doubt. Mandiri melawan malu-malu dan ragu-ragu. Anak di usia ini dia mulai belajar berjalan, makan sendiri, milih sendiri. Kalau kita bebaskan dan kita dukung, dia akan tumbuh jadi anak yang percaya diri. Tapi kalau selalu dikekang, mau apa-apa dilarang, dia akan jadi anak yang peragu dan pemalu. Ini jadi kalian sejak bayi itu sudah bertarung, sudah mengalami krisis. Nanti anaknya mau makan sendiri, tidak boleh, sudahlah nanti makanannya menghambur kemana-mana kotor, sudah ikut didulang saja. Anak mau jalan diseret, anak mau jalan ditarik lagi, sudah tidak usah jauh-jauh, di sini saja, dilarang terus. Dia mau milih apa-apa dihalangi, lama-lama dia tidak percaya diri. Dia akan merasa bahwa mungkin pilihan saya jelek, mungkin keputusanku tidak benar. Ini usia 1 sampai 3 tahun. Nanti usia 3 sampai 6 tahun, kata Erikson, ini fase inisiatif melawan guilt. Fase inisiatif dan rasa bersalah, itu krisisnya. Di era ini anak mulai berinisiatif, mulai berimajinasi, mulai bertanya ini itu. Ini pikirannya mulai hidup. Sampai 6 tahun berarti sampai TK. Anak di usia ini kalau dia didorong, kalau dia didukung, imajinasinya, pertanyaan-pertanyaannya kita dengarkan, dia akan tumbuh jadi anak yang penuh rasa tanggung jawab. Tapi kalau dia dibantah terus, disalahkan terus, akan tumbuh rasa bersalah dan takut mencoba. Apalagi kemudian, udah nggak usah cerewet, anak baik harus tenang, anteng, diam. Ya sudah, sejak kecil kita latih itu, jadilah dia anak pendiam. Karena menurut dia, baik itu diam. Apalagi di sekolah, zaman saya dulu sekolah SD itu, kalau mau pulang, yang paling anteng pulang duluan. Jadi terus kita berlomba-lomba diem, mantem. Jadi yang banyak tanya, cerewet itu pulang terakhir. Dan itu tersiksa pasti. Nah ini usia-usia ini. Jadi di usia ini kadang-kadang kita membunuh potensi ilmuwan yang mau lahir. Nanti adikmu tanya ini, tanya itu, ini apa, itu apa, terus kamu sebel lagi asik main HP kan, terus kamu marahin. Udah, tidak usah banyak tanya, diem saja, anak baik diem.
Lama-lama mati dia. Padahal itu harusnya lahir seorang ilmuwan, tidak jadi. Disuruh diem ya. Ilmuwan kan dia banyak tanya, kita sendiri yang mematikan potensinya. Nanti usia 6 sampai 12, di usia ini dia mulai banyak aktivitas, mulai belajar, mulai punya target tertentu. Bikin ini, bikin itu, main ini, main itu. Anak-anak di usia ini pertarungannya apa? Industry versus inferiority. Kerajinan dan kerendah dirian. Kalau dia kita dukung, kita hargai, entah bikin apa saja gambar misalnya, bagus luar biasa, kamu punya bakat gambar, dia senang dihargai, dia merasa punya kompetensi. Biasanya terus tambah rajin. Tapi kalau tidak kita hargai, kita remehkan, kita jatuhkan apa yang dia lakukan, dia akan jadi rendah diri. Gambar kok kayak gitu, gambar apa itu gambar? Harus kita marahi terus. Dia bikin apa-apa kita marahi. Dia akan jadi anak rendah diri. Usia 6 sampai 12 tahun. Baik. Ini fase paling penting, 12 sampai 18 tahun. Mungkin di sini ada 1-2 yang 17-18 mungkin ya. Meskipun saya tahu dari wajahnya sudah 20 ke atas kalian. Nah, di fase inilah seorang anak mulai bertanya, siapa aku? Nilai-nilai tujuan hidupku. Kalau di fase ini sukses, dia mendapatkan identity. Kalau gagal, dia akan mengalami role confusion, kekacauan peran. Dia kebingungan. Disinilah krisis identitas. Anak bingung mendefinisikan dirinya. Siapa aku? Tujuan hidupku apa? Ini berarti sekitar sampai SMA ya. Itu bahkan ada yang bilang nanti usia-usia ini biasanya nakal-nakalnya, iseng-isengnya, usil-usilnya. Karena di fase ini mereka sedang melakukan eksplorasi apapun yang mendukung pencarian jati dirinya. Oke, mungkin termasuk yang kemarin viral bolak-balik ya, kelite, itu usia-usia ini. Dia sedang kebingungan mendefinisikan dirinya. Mengalami role confusion. Saya jadi siswa kok kelihatannya tidak cocok di sekolahan, dimarahi terus sama guru-guru. Nilaiku juga jelek. Di rumah orang tua tidak peduli, tidak pernah tanya-tanya apa-apa. Di masyarakat aku dianggap anak nakal saja. Dia kebingungan dengan perannya. Ini fase paling krusial antara identity and role confusion. Tugas kita untuk membantu dia menemukan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, biar mendapat identitas yang kuat. Terus, ini usia kalian kalau ini 18 sampai 40-an. Intimasi melawan isolasi, keintiman dan keterasingan. Di usia-usia ini kalian mulai menjalin hubungan, membuat jaringanmu sendiri, circlemu sendiri. Alternatifnya 2. Kalau sukses, kalian akan punya banyak teman dan bahagia. Kalau gagal, biasanya kalian terus menarik diri, menganggap dirimu tidak bakat bergaul, dan merasa kesepian. Ini fase ini saya tidak tahu kalian merasa gagal atau sukses di sini. Kan kemarin banyak tak tanya, lebih suka sendirian apa bareng-bareng yang lain? Ternyata sebagian besar bilangnya, saya lebih suka sendirian loh Pak. Kemungkinan kamu gagal di fase ini. Jadi kalian di fase ini sebenarnya mulai belajar berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan yang lebih dalam.
Biasanya kalau gagal terus jadi terisolasi. Naik satu level lagi usia hidupmu, 40 sampai 65. Saya ada di sini. Generativity melawan stagnation, produktivitas melawan stagnasi. Di fase ini biasanya orang ingin berkontribusi, mungkin lewat karyanya, mungkin lewat anak-anaknya, atau membantu secara sosial. Biasanya kalau gagal di sini orang merasa hidupku tidak berguna, hidupku hampa, tidak ada artinya. Ini fase 40 sampai 65. Terakhir 65 ke atas. Ini mungkin kakekmu mungkin ya. Integrity melawan despair. Integritas melawan keputusasaan. Di usia ini orang biasanya menilai hidupnya. Kalau dia bisa menerima, saya syukuri hidupku sepanjang tahun kemarin, alhamdulillah saya sampai di titik ini, biasanya ya terus muncul damai, dia hidup dengan bijaksana. Tapi bisa juga sebaliknya despair, isinya kekecewaan, ketidakpuasan dengan hidupnya. Bahwa saya tidak puas dengan hidupku, menyesal kemarin kenapa memutuskan ini, memutuskan itu. Terus dia putus asa, dia menyesal. Itu despair. 65 ke atas. Jadi teman-teman, hidup kalian sejak usia 0 sampai 65 ke atas itu berjalan dari krisis ke krisis. Mau tidak mau seperti inilah kisah hidupmu. Maka kalau mengikuti teorinya Erikson ini, ya jangan alergi dengan dengan krisis. Hidup kita memang penuh dengan krisis-krisis. Termasuk yang kita bahas malam hari ini, krisis identitas. Yuk, sebelum geser ke krisis eksistensial, apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang mengalami krisis identitas? Yang pertama, terimalah. Akui saja kamu sedang krisis. Tidak usah panik, tidak aneh. Hampir semua orang mengalaminya. Bingung itu wajar, asal kamu mau belajar. Sehingga tidak salah mengambil keputusan. Kan sering orang bilang itu, alhamdulillah kamu bingung, berarti kamu mau pinter, mau bisa. Kan selalu orang begitu. Tapi asal setelah bingung belajar. Setelah bingung tidur ya ndak jadi pinter. Bingung tandanya kamu ingin tahu kan, belajar. Nah, kalau dilanjutkan belajar ketemu benernya. Jadi diterima saja, ya saya sedang krisis ini, sedang belajar mencari jawaban terbaik, identitas yang pas untuk diriku. Ada peribahasa menarik, kadang kita harus tersesat dulu untuk benar-benar tahu arah pulang. Ya, jangankan mencari arah sendiri, wong sekarang pakai GPS kadang ya tersesat. Ya kalau dalam kehidupan nyata kadang dibantu orang pun, mengikuti ahli pun masih bisa tersesat. Tidak masalah, hidup itu memang kadang-kadang ada tersesatnya, tapi kita kembali lagi dengan cara belajar. Yang kedua, ambil waktu untuk refleksi. Coba direnungi secara dalam. Apa sih yang membuatku bahagia? Apa yang aku anggap penting dalam hidup ini? Kapan aku merasa paling menikmati hidup? Nah, ini menurut saya penting berefleksi ini. Kemudian dekatkan diri kita dengan orang-orang yang jujur.
Yang menilai kita apa adanya diri kita, bukan orang yang sekedar menuntut kita sesuai maunya mereka. Orang-orang jujur inilah nanti yang bisa memberitahu kita, oh kamu berlebihan tadi, oh kamu tidak sepatutnya begitu. Memahamkan kita tentang lebih kurangnya kita. Carilah sahabat, cari teman yang mau jujur. Yang ketiga, mengatasi krisis identitas, coba temukan makna yang lebih besar dibanding diri sendiri. Yang membuat kita sering galau itu karena kita terlalu fokus ke diri kita. Mari membangun makna untuk melahirkan identitas. Caranya misalnya lakukan pengabdian, lakukan membantu orang yang banyak. Itu kan sebenarnya kamu sedang membangun makna untuk dirimu sekaligus membangun identitas. Kalau hidup kita bermakna, identitas akan lahir. Misalnya, kalian mencoba menemukan makna melalui keimanan, ibadah yang banyak, mendekat Allah yang banyak. Di situ kamu akan menemukan identitasmu sebagai hamba Allah, sebagai orang soleh, dan lain sebagainya. Jadi identitas kita bentuk, tidak kita cari, kita buat. Kalau tadi kan seolah-olah dicari, apa sih? Tidak. Kita buat. Kamu ingin jadi apa? Jadi bukan hakikatnya aku apa, tapi engkau ingin jadi apa, kemudian upayakan ke sana. Tentu saja tidak sekedar pencitraannya. Kalau memang ingin jadi ahli agama, yuk belajar agama yang serius, jalankan agama secara mantap, akan membuat dirimu terbentuk jadi seorang yang religius. Jadi buat makna. Kemudian mari kita sadari diri kita itu tumbuh. Jadi identitas itu jangan dibayangkan tetap ya. Kita ini tumbuh berkembang. Dulu aku seperti apa, sekarang seperti apa. Yang penting ayo jalan terus secara jujur apa adanya versi diri kita. Bukan versi maunya orang banyak. Apalagi orang banyaknya tidak sehat. Ini ada kalimat menarik dari Krishnamurti. Dulu pernah kita bahas beliau ya, waktu bahas cinta. Kata beliau, bukan tanda kesehatan bila seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang sangat sakit. Kalau masyarakatnya rusak, Pak, saya kan juga anggota masyarakat, jadi saya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Itu kata Krishnamurti, enggak, itu tetap enggak sehat. Budaya kita itu kan korupsi, Pak. Jadi, itu masyarakat sangat sakit sudah. Saya kan anggota masyarakat kita harus toleran menghargai budaya kita, toh Pak. Nah, saya ikut beradaptasi. Saya korupsi di level saya. Contohnya begitu ya. Kalau masyarakatnya sangat sakit, ya jangan beradaptasi. Kalau kamu beradaptasi, itu ya sama saja kamu sedang menjemput penyakit. Maka bukan tanda kesehatan bila seseorang mampu menyesuaikan diri beradaptasi dengan masyarakatnya yang sakit. Jadilah dirimu sendiri, jangan hanya ikut orang banyak. Ayat ini juga menarik kalau teman-teman coba nanti dicari tafsirnya ya. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi hidup itu jangan ikut-ikutan saja. Ini ayat ini untuk mengkritik viralitas ya. Apa-apa ikut orang banyak. Pokoknya yang viral itulah yang benar. Itu padahal wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau hanya mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun.
Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka, hoax-hoax belaka. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Oke, ayat ini rasanya cocok sekali ya dengan zaman sekarang itu. Kalau bahasa ulumul Quran ini ijaznya Al-Quran. Di antara kemukjizatannya Al-Quran adalah dia selalu relevan di segala ruang dan waktu. Soleh likulli zaman wa makan. Mungkin mufasir zaman dulu tidak membayangkan ayat ini relevan dengan hoax, relevan dengan post-truth. Zaman itu belum post-truth, belum kenal hoax, tapi sekarang relevan sekali. Oke, baik. Krisis identitas sudah. Sekarang masuk ke yang kedua. Ternyata masih satu ya kita. Waktunya sudah mepet. Krisis eksistensial. Kalau krisis eksistensial itu gambarannya begini. Batin kita yang goncang ketika kita mempertanyakan makna, tujuan, nilai keberadaan kita. Krisis ini isinya adalah pertarungan antara aku yang hidup dan untuk apa aku hidup. Ini krisis yang penting. Para filosof seperti Søren Kierkegaard, yang Paul Sartre, Viktor Frankl menggambarkannya sebagai momen kesadaran yang menyakitkan namun menentukan. Ketika manusia menyadari bahwa hidupnya tidak otomatis bermakna, bahwa makna itu harus ditemukan, tidak diwariskan. Kalau masih bingung, ini saya jelaskan sedikit bedanya ya. Kalau krisis identitas itu bingung tentang diri sendiri, siapa aku? Aku kok merasa bukan diriku? Aku tidak tahu apa yang aku mau. Tapi kalau krisis eksistensial itu bingung tentang makna hidup. Untuk apa aku hidup? Apa artinya hidup ini? Ini sebenarnya satu rangkaian. Krisis identitas mengantarkan biasanya membawa orang pada krisis eksistensial. Karena begitu orang kehilangan jati diri, dia mulai mempertanyakan mengapa dia hadir di dunia ini. Jadi ini satu rangkaian ya, meskipun beda maksud. Begitu kita krisis jati diri kita, pada akhirnya juga akan membawa pada krisis eksistensial. Ciri-cirinya. Ini saya agak cepat ya. Yang pertama, pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Kalian mulai bertanya, untuk apa saya hidup? Apa tujuan semua ini? Apa artinya penderitaanku selama ini? Mengapa aku harus berlelah-lelah seperti ini? Apa gunanya kuliah, ngaji, menghabiskan duitnya orang tua? Itu apa sih maknanya? Jadi kalian mulai bertanya itu berarti sedang mengalami krisis eksistensial. Yang kedua, hidup rasanya hampa, rasanya hilang arah. Hal-hal yang dulu menyenangkan sekarang flat saja. Kayak kalian, biasanya saya asik loh Pak main game ini, tapi sekarang tidak ada rasanya lagi, hampa. Biasanya saya semangat sekali Pak kuliah, ngaji, tapi sekarang tidak ada rasanya. Kemungkinan kalian mengalami krisis eksistensial. Yang ketiga, kalian tidak menikmati hidupmu. Kalian merasa terpisah dari dirimu. Kalian seperti menonton dirimu sendiri dan kamu tidak puas dengan itu. Nah, ini kebingungan tentang identitas dan nilai. Itu berarti kalian krisis eksistensial. Kemudian kalian cemas, existential anxiety.
Bukan cemas terhadap sesuatu, tapi cemas tentang keberadaanmu sendiri. Cemas entah karena apa tentang hidupmu. Ini berarti kalian krisis eksistensial. Kemudian juga kalian gentar, kalian sedih saat sadar bahwa waktu terus berjalan dan pada akhirnya hidup kita akan sampai di titik akhir. Kalian gelisah. Ini waktu nambah terus. Sebentar lagi aku meninggalkan masa mudaku. Tapi kok rasanya belum apa-apa aku ini. Sudah sarjana sih saya Pak, tapi kok rasanya belum jadi apa-apa, masih tidak ngerti apa-apa. Sudah kuliah S2 sekian tahun saya Pak, tapi masih ngeblank saja, rasanya masih hampa saja. Kemungkinan kalian mengalami krisis eksistensial. Kemudian kalian merasa muak dengan dirimu sendiri yang penuh topeng. Kalian ingin jadi dirimu. Mungkin kemarin ada banyak topengmu, topeng prestasi, topeng pekerjaan, topeng status. Yang sekarang menurutmu tidak penting lagi. Ngapain aku harus acting seperti itu? Jangan-jangan selama ini kita belum jadi diri kita sepenuhnya, kita hanya acting saja. Di depan dosen kita acting jadi mahasiswa yang baik. Di depan orang tua kita acting jadi anak yang baik. Tanpa kita paham maknanya, tanpa kita sadar sepenuhnya tentang apa yang kita lakukan itu. Itulah krisis eksistensial. Nah, ini jauh lebih dalam. Kalau tadi identitas, sifatnya luar diri, hubungan dengan luar. Kalau ini sudah sangat ke dalam. Ayo kita tengok sebentar pendapatnya para filosof ya. Ini hampir semua sudah pernah kita bahas. Yang pertama Kierkegaard. Kata beliau, krisis itu terjadi ketika manusia terlalu sibuk dengan dunia, melupakan sisi rohani spiritualitas dirinya. Padahal dimensi eksistensial manusia itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi krisis terjadi karena kita terlalu sibuk dengan dunia, tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Kita hanya ikut arus orang lain. Ini Kierkegaard. Yang kedua, Sartre, Jean-Paul Sartre. Kata dia, krisis itu terjadi karena manusia dikutuk untuk bebas. Jangan dikira kebebasan itu membahagiakan. Kebebasan itu menakutkan. Kita hidup ini tidak paket jadi. Kita harus memutuskan, milih, kemudian menjalankan sesuai pilihan kita dan siap menanggung resikonya. Dan itu mengerikan kalau di Sartre. Jadi terus kita cemas, kita takut jangan-jangan saya salah milih. Kok ya berat harus nanggung akibatnya. Nah, di sini terjadi krisis eksistensial. Makna hidup ini harus kita buat, kita bentuk. Nanti kalau kita salah memberi makna, ada efeknya apapun, kita harus siap menanggung. Dan ini tidak enak. Lebih enak kan paket jadi itu ya wis pokoknya begitu, tinggal dijalani. Tapi manusia kan tidak. Maka kata Sartre kan manusia dikutuk untuk bebas. Kebebasan itu kutukan. Karena begitu kita diberi kebebasan, berarti kita harus milih sendiri, menentukan sendiri hidup kita. Berarti juga kita harus siap menanggung apapun efeknya. Dan ini berat. Disinilah krisis eksistensial.
Ada lagi kamu. Dulu pernah kita bahas beliau tentang absurdnya hidup ini. Hidup ini memang absurd, kata kamu. Kita mencari makna kemana-mana dan dunia tidak memberi kita makna. Dunia diam saja. Pasnya gimana kita juga tidak tahu. Kan nanti ada ilustrasinya Sisyphus yang mendorong batu ke puncak bukit, terus dijatuhkan lagi, didorong lagi ke atas. Hidup itu seperti seabsurd itu. Jadi itu krisis. Kita mencari makna, mengejar makna untuk jatuh pada absurditas. Kalian kuliah demi gelar misalnya, demi ijazah, yang ijazah itu untuk mencari pekerjaan, tapi toh tidak ada jaminan kalau kamu punya ijazah, punya gelar, dapat pekerjaan. Kalian mencari pasangan terbaik yang kalian mampu, dengan asumsi kalau sudah punya pasangan, hidup lebih tenang, lebih bahagia. Tapi siapa berani menjamin hidupmu lebih bahagia kalau punya pasangan? Tapi siapa juga berani menjamin bahwa kamu lebih bahagia kalau sendirian? Hidup ini seabsurd itu kalau ikut kamu. Serba tidak mesti, tidak ada kepastian satupun. Loh, jalannya terus gimana? Ya kata kamu, mari kita bayangkan Sisyphus itu bahagia. Itu saja sudah. Maksudnya dia apa? Cara satu-satunya untuk kita tetap bahagia menghadapi absurditas, kita terima absurditas itu. Jadi kalau kalian tiba-tiba sudah menikah, kok ternyata lebih pahit kayak gini ya, yo itulah hidup absurditas. Itulah absurdnya hidup, nikmati saja. Nah, menerima absurditas. Oke, tapi kan itu ndak enak. Ayo, mungkin memang ndak enak, tapi kamu ngambil jalan yang berbeda pun juga ndak mesti enak. Kita tidak tahu pastinya kemana. Jadi satu-satunya jalan ya menerima absurditas. Itu kamu. Nanti ditambahi oleh Viktor Frankl. Dulu pernah kita bahas juga beliau. Dengan logo terapinya. Kata Frankl, tidak usah khawatir. Bahkan dalam penderitaan yang paling pahit sekalipun, manusia masih bisa menemukan makna. Kalau dia masih bisa menemukan makna, dia pasti akan bisa bertahan. Jadi, sepahit apapun, beliau ini kan termasuk yang selamat dari pembantaian Nazi pada zamannya. Masih bisa survive. Dan beliau melihat banyak juga orang-orang lain yang survive. Kenapa bisa begitu? Meskipun mengalami tragisnya nasib yang luar biasa, karena masih punya makna. Sepahit apapun hidupmu, kalau masih punya makna hidup, kemungkinan kalian akan tetap bisa survive. Demi apa? Makna yang kamu pegangi tadi. Kalau kalian sudah target, misalnya Pak saya harus mencapai ini, mencapai itu, proses menuju ke sana mungkin sangat pahit, tapi kalian akan tetap siap survive, menanggung apapun. Krisis itu ketika orang kehilangan makna. Istilahnya Frankl, existential vacuum, kehambaan eksistensial. Obatnya menemukan tujuan, menemukan makna. Nanti ada lagi May dan Yellow. Ini psikolog sebenarnya. Dia punya teori krisis itu sebenarnya ketika kita menghadapi kenyataan hidup. Tidak harus pakai rumus jelimet absurditas. Hidup itu sendiri isinya ketegangan-ketegangan, krisis-krisis. Setidaknya menurut mereka berdua ada 4 hal
yang mau tidak mau membuat kita cemas. Yang pertama apa? Kematian. Hidup kita kan berakhir di kematian, dan itu mencemaskan. Yang bisa datang tiba-tiba. Yang kedua, seperti Sartre tadi, kebebasan. Kebebasan itu mencemaskan. Karena orang bisa salah memutuskan, salah jalan. Yang ketiga, kesendirian. Hakikatnya kita hidup itu sendiri. Tidak ada, meskipun kalau waktu pacaran bilangnya aku siap sehidup semati, tidak bisa. Kita lahir sendiri, nanti hidup mati juga sendiri. Jangan dikira mati bersama membahagiakan itu. Mati bersama biasanya peristiwanya tragis. Mungkin kecelakaan, mungkin apa. Sendiri-sendiri saja aman. Oke ya, jadi hakikatnya hidup ini sendiri. Tidak ada orang yang benar-benar hidup dan mati untuk kita. Kita sendiri, dan ini kan menggelisahkan kita. Kemudian makna. Makna ini kan harus kita cari, harus kita bentuk. Menghadapi 4 ini, itulah nanti kita ketemu krisis eksistensial. Tapi tidak masalah. Kalau kita bisa menaklukkannya, kita akan jadi lebih dewasa, lebih dewasa. Ada juga Carl Rogers. Kalau ini seperti saya ilustrasikan tadi ya. Hidup krisis itu karena hidup yang tidak otentik. Jadi krisis terjadi ketika diri sejati, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, tabrakan dengan diri ideal. Diri ideal itu apa yang diharapkan oleh orang lain, diinginkan oleh orang tua kita, dimaui oleh dosen-dosen kita. Itu diri ideal. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, ini diri ideal. Ketika itu tabrakan dengan diri sejati, aku ingin ini, aku ingin itu. Itulah krisis eksistensial. Tadi ya, melahirkan false self. Kalau kita terlanjur false self, ayo berjuang untuk jadi diri kita sendiri. Baik, jadi ada beberapa filosof tadi ya, 6 filosof. Ini yang terakhir ini, 2 terakhir belum kita bahas, tapi 4 sebelumnya sudah kita bahas di ngaji filsafat. Ya kapan-kapan kita lanjutkan di tokoh-tokoh terakhir ini. Saya lanjutkan. Ada kalimat menarik dari Frankl. The existential vacuum manifests itself mainly in a state of boredom. Kehampaan eksistensial itu manifestasinya secara umum adalah kondisi kebosanan. Ini menarik kata Frankl. Orang yang mengalami krisis eksistensial, yang merasa hampa eksistensial, itu ciri utamanya sebenarnya bukan depresi, tapi kata dia apa? Kebosanan. Kayak kalian kalau bosan itu loh, jenuh itu loh, kan terus jadi males. Orang yang hampa eksistensial itu males hidup. Bosan. Hidup kok gini-gini aja ya. Nah, itu bosan dengan hidupmu sendiri. Jadi kenapa bosan? Karena kamu tidak punya arah. Karena kamu tidak ada yang ditarget dalam hidup. Biasanya orang yang mengalami kebosanan ini terus mencari hal-hal semu untuk mengatasi kebosanannya. Misalnya, nyari hiburan berlebihan. Nonton YouTube terus. Netflix tidak selesai-selesai. Nonton drama Korea, satu judul ganti judul yang lain, ganti judul yang lain. Kamu nyari hiburan terus-menerus, kemungkinan kamu sedang bosan dengan hidup. Atau konsumsi berlebihan.
atau pencitraan berlebihan, atau target pencapaian dangkal. Jadi pencapaian dangkal itu ya entah apalah kamu target apa yang sebenarnya tidak penting sama sekali, tapi kamu tetapkan untuk dirimu. Setelah ini, setelah ngaji, saya harus maju duluan salaman yang paling nomor 1 dengan Pak Faiz misalnya. Padahal itu loh, ngapain kamu target wong yo, kamu kapan saja salaman yo bisa, ndak harus nomor 1 juga bisa. Tapi kamu sering iseng kayak gini, mencari capaian-capaian dangkal. Entah apa, kalian ngerti sendiri ya, kamu sebutnya hal-hal remeh, hal-hal receh itu. Nah, kamu target. Itu kemungkinan kamu bosan dengan hidup yang sangat serius. Kenapa kamu bosan dengan hidup serius? Kamu hampa eksistensial. Pinginnya hiburan terus, yang dicari komedi terus, dagelan terus. Nah, kemungkinan kamu lelah di hidupmu yang sejati. Tapi awas, kesenangan tidak pernah bisa menggantikan makna. Mungkin kamu terlena sebentar, tapi begitu selesai hiburanmu, ya kamu kembali ke problem nyata hidupmu. Banyak orang yang secara eksistensial hampa tadi, sibuk. Orang ini kelihatan sibuk luar biasa, dan kesibukan itu sebenarnya pelarian dia. Karena begitu dia tidak sibuk, dia harus menatap dirinya sendiri yang hampa. Dan dia tidak sanggup itu, maka seolah-olah dia tidak ada istirahatnya, sibuk terus. Termasuk orang yang hampa eksistensial kadang-kadang merasa kering secara rohani. Tidak bisa menikmati ibadah, kehilangan rasa, doa rasanya hambar. Hidup rasanya kok jauh dari Tuhan, itu kemungkinan eksistensial vacuum. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya mirip saja sih seperti krisis identitas tadi ya, menghadapinya. Yang pertama, terima dan hadapi. Yang kedua, renungi, temukan makna dalam hidup. Kembali pada yang berhubungan dengan kita, yang lebih tinggi nilainya, Tuhan, moral, dan lain sebagainya. Jujurlah dengan diri sendiri. Coba tanya diri kita, apa sih yang benar-benar aku cintai? Apa yang membuatku merasa hidup? Kalau masih belum dapat, sama seperti krisis identitas tadi, libatkan diri dengan hal-hal yang bermakna. Kalau masih bingung, masih gelisah, ya cari orang yang bisa meringankan, nyari bimbingan spiritual, terapi, seperti Frankel ada logoterapi dan lain sebagainya. Masih berat, apalagi sangat mengganggu hidupmu, ya mau tidak mau kalian harus ya berobat. Kalau sudah sangat akut, ya mau tidak mau gimana lagi. Apalagi kalau sudah mengganggu ritme hidupmu. Jangan takut-takut untuk berkonsultasi pada ahlinya. Karena seperti sering saya bilang, kan ada penelitian itu, jumlah orang yang terkena gangguan jiwa itu tiap tahun semakin meningkat. Jangan-jangan termasuk kita. Meskipun ya karena kita tidak pernah periksa saja, kita rasanya waras. Nanti jangan-jangan kalau begitu diperiksa terus, wah stadium 5 ini. Oke, baik ya. Jadi tidak usah malu-malu kalau merasa sudah sangat berat bebanmu, ya nyari ahli. Nah, tentang eksistensi ada quotes menarik. Pierre Teilhard de Chardin, kata dia, we are not human being having a spiritual experience, we are spiritual being having human experience. Kita bukan manusia, makhluk manusia yang
punya pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang punya pengalaman manusia. Ini kalimatnya menarik. Jadi kita itu hakikatnya spiritual. Terus di bumi ini mencari pengalaman kemanusiaan. Kita bukan manusia yang ditempeli spiritualitas, tapi kita spiritual yang menempat dalam jasad. Ini sebenarnya salah satu contoh bagaimana kita menemukan hakikat eksistensial diri kita. Quotes ini menggeser pusat kesadaran dari tubuh ke ruh, dari dunia ke makna. Mari kita sadari bahwa spiritualitas itu bukan tambahan dalam hidup kita, tapi justru inti. Maka kalau dalam tasawuf, manusia itu disebut insan ruhani. Dunia ini hanya tempat singgah, bukan rumah asal kita. Kita nanti kembali kepadanya. Berarti memang hakikat kita itu spiritual. Maka seperti minggu lalu, kehilangan spiritualitas otomatis kita mengalami krisis eksistensial. Jadi kata seorang sufi, aku bukan badan yang memiliki jiwa, tetapi jiwa yang menempati badan. Oke, baik. Yo, melupakan hakikat ini, kita lupa dengan hakikat diri, hakikat eksistensial kita. Baik, teman-teman, kita review sebentar. Sebelum minggu depan kita lanjut ke krisis digital. Ini nyambung minggu kemarin ya. Kalau kita sambungkan dengan minggu lalu, krisis diri kita, krisis manusia ini berarti kan ada 4. Yang pertama krisis nilai, yang kedua krisis spiritual, yang ketiga krisis identitas, yang keempat krisis eksistensial. Ini kalau diibaratkan pohon, makanya di situ pohon krisis namanya. Diawali dari krisis nilai. Krisis nilai ini kalau dihubungkan dengan pohon itu seperti tanahnya. Orang yang tidak percaya nilai-nilai, kebingungan dengan nilai-nilai, seperti pohon di tanah yang kering. Kalau tanahnya kering, ya dia tidak akan bisa menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan pohon itu secara segar, secara sehat. Jadi memang semuanya berawal dari nilai. Kalau kita krisis nilai, berarti ya kita akan kesulitan menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Karena hampir semua nilai nanti jadi obat bagi krisis selanjutnya. Maka pastikan kita tidak mengalami yang awal ini, krisis nilai. Krisis nilai seperti minggu lalu ya, kita kebingungan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sulit menentukannya. Ya kalau kita yang ini saja masih belum bisa, krisis selanjutnya akan lebih parah. Kalau sudah krisis nilai beres, kemudian krisis spiritual. Krisis spiritual ini seperti akarnya. Akar itu kan sumber kehidupannya. Di sini kita berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semesta. Tanpa kesadaran spiritual, itu seperti kita kehausan tapi tidak tahu kemana mencari airnya. Jadi spiritualitas itu sumber dari makna, sumber dari hakikat hidup eksistensial kita. Jadi sumber makna itu kan pada akhirnya ya sesuatu di luar diri kita yang lebih besar dari diri kita.
Makanya krisis spiritual itu seperti akarnya. Krisis spiritual itu kan, spiritual ada di dalam, sama seperti akar, dia tidak kelihatan. Tapi kalau akar ini rapuh, kalau akar ini rusak, ya sampai nanti tumbuhannya berkembang juga rusak. Maka pastikan kita tidak mengalami krisis nilai, pastikan juga kita tidak mengalami krisis spiritual. Kemudian batangnya, batang ini kita gambarkan sebagai krisis identitas. Jadi batang ini kan yang menunjukkan siapa aku, yang paling kelihatan. Tapi kalau tanahnya kering, akarnya rapuh, batangnya juga tidak akan kuat, akan goyah. Aku tidak lagi jelas bentuknya. Ini krisis identitas sudah. Siapa aku, apa mauku, tidak jelas. Ini seperti batang yang goyah. Kenapa terjadi itu? Karena lupa akar spiritualnya. Kenapa bisa lupa akar spiritualnya? Karena tanahnya kering. Kita meragukan nilai-nilai, kita kebingungan dengan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kalau sudah krisis identitas, maka puncaknya adalah krisis eksistensial. Seperti daun yang layu. Kalau tanahnya kering, akarnya rapuh, batangnya goncang goyah, daunnya juga akan mengering layu. Ini seperti buahnya. Jadi hidup rasanya hampa, tidak berarti, tidak ada artinya. Punya segalanya tapi masih terasa kosong saja. Ini krisis eksistensial. Jadi teman-teman, ini 4 ini satu paket. Krisis nilai seperti tanah yang kering, krisis spiritual seperti akar yang rapuh, krisis identitas seperti batang yang goyah, krisis eksistensial seperti daun yang layu. Kalau kita mengalami 4-4-nya, alamat sebentar lagi gugur. Kalau tidak diurusi dengan serius, maka sembuhkanlah. Krisis bukan berarti tanda pohon pasti mati, tapi panggilan agar kita mengelolanya kembali. Jadi ini cara menyembuhkannya. Berarti apa? Yang pertama, ayo kita kembali menata nilai-nilai. Diawali dari nilai. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Mari kita mulai meyakininya, memedomaninya sebagai dasar hidup. Kemudian yang kedua, mari menyadari sisi spiritualitas diri. Bahwa hidup ini tidak hanya materi saja, kita berhubungan juga dengan di luar diri kita. Biar jadi sumber ketenangan hidup, kita sambungkan diri dengan yang spiritual. Kemudian mari menemukan jati diri kita, identitas sejati kita. Jadi biar apa? Biar kokoh hidup kita. Orang yang tidak tahu identitasnya, tidak sadar jati dirinya, ya tidak bisa melakukan apapun. Seperti flash disk yang belum diformat. Kalau tidak ada identitasnya, kalian isi apapun, seberkualitas apapun datanya, kalau flash disk belum diformat, ya masuk ke dalam, hilang dia. Apalagi flash disk yang murah-murah. Tulisannya 500 GB, isinya 2 GB.
Di format langsung hilang semua sudah datamu. Oke ya. Jadi itu identitas pentingnya. Kalau sudah identitasmu jelas, kamu tegas, bisa menjawab siapa aku, jalani hidup ini dengan bermakna. Disitulah kamu merasa ada, kamu merasa penting, kamu merasa eksis. Ada gunanya saya hidup. Kalau identitasmu masih bermasalah, kamu sulit untuk hidup bermakna. Wong kamu tidak tahu siapa dirimu, apa kemanfaatan yang bisa kamu bagi ke sekelilingmu. Dan di antara sumber identitas itu ya kamu harus paham spiritualitas. Karena bagian terdalam dirimu itu sisi spiritualitasnya. Untuk bisa menemukan spiritualitas terdalam dirimu secara tepat, kalian harus sadar nilai. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Jadi ini satu rangkaian. Kalau beres di 4 krisis ini, insya Allah kalian lebih mudah menjalankan hidupmu, lebih bahagia dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu. Baik ya, ini materi 2 minggu terakhir ini semoga jadi bahan refleksinya teman-teman. Ada di titik mana aku? Tidak usah merasa, Pak, apalah saya, siapalah saya. Kalian merasa rendah diri, merasa tidak berarti, tidak bermakna, dan lain sebagainya. Setiap diri kalian itu bermakna. Setiap diri kalian itu penting. Allah tidak pernah iseng menghadirkan kalian ke bumi ini. Allah serius. Tinggal kamunya serius atau tidak menjalankan hidupmu. Baik ya, kuncinya di situ. Maka sudah saya sampaikan tugasmu untuk membereskannya dalam hidupmu. Nanti 3 minggu ya terakhir bulan ini untuk kita membahas tantangan di luar diri. Kalau 2 yang pertama ini membahas dalam diri. Tapi 3 minggu yang akan datang, sisanya kita bahas tantanganmu di luar diri. Kalau ini sudah krisis-krisis luar diri. Tapi sebelum kamu beres dengan dirimu, sulit kalian bisa menghadapi krisis luar diri. Kalau saya tidak salah ingat, minggu depan kita bahas krisis dunia digital hari ini, kemudian krisis sosial politik, dan yang terakhir krisis ekologi. Semuanya di luar diri. Tapi akan sulit kita selesaikan kalau dalam dirimu masih bermasalah.